Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan apapun yang kita hadapi. Kita membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin, saudara. Amin.
belajar memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman, kita siapkan hati kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Kita harus pujian saat ini.
janji-Mu yang menguatkan iman percaya kami untuk tetap di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Sirami tanah hati kami dengan air surgawi, ya Bapa. Untuk tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, ya Bapa. Supaya sebentar ini yang akan disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi kehidupan kami apa yang Engkau mau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan benih boleh tumbuh dan berbuah-buah yang baik, Tuhan, supaya dapat dirasakan oleh siapa. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu di urapan-urapan baru selalu, ya Bapa. Untuk apa yang disampaikan saat ini, Tuhan, kami Tuhan boleh menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan datang tidak sama dengan kami pulang. Kami pulang akan membawa kemenangan-kemenangan daripada Engkau. Damai sejahtera sukacita-Mu, ya Tuhan. Untuk kami juga dapat membagikan bagi siapapun, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, namanya Tuhan. Saya saking terkesima dengan karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya jadi sampai lupa nyalain video, karena saya melihat karya Tuhan yang heran dan hebat, bahwa ada seorang saudari kekasih kita mau menjadi WL. Saya nggak lihat WL-nya, tetapi saya lihat di balik daripada itu, wow, Tuhan luar biasa. Tuhan berkarya dengan indahnya. Kalau selama 4 tahun saya kenal dengan Tante Meli, saat ini momen ini saya nggak nyangka. Sorry kan, jadi saking terkesima jadi lupa videonya saya. Luar biasa, Tuhan heran dan hebat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita tuh nggak biasa-biasa aja. Pasti ada karya Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita pribadi, lokasi pribadi. Tinggal bagaimana caranya kita merespon kehendak Tuhan tersebut. Kalau kita berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan, kita pasti sampai tempat di mana Tuhan akan memuliakan kita. Tetapi kalau kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, hidup akan jadi lebih berat. Pasti kita akan terus berdoa untuk sesuatu yang sebenarnya bukan rencana Tuhan bagi kita, dan akhirnya kita menjadi kecewa, kita menjadi murka. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi, karena dari situlah kita akan tahu apa kehendak dan rencana Tuhan buat kita. Saya buka catatan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang awal. Saudara tahu nggak ya cerita yang di Sleman? Yang ada orang istrinya dijamret, terus habis itu karena kebetulan ada suaminya, dia ketemu di jembatan katanya. Akhirnya suaminya melihat istrinya dijamret, suaminya langsung putar haluan,
dia mepet si penjamret. Satu kali penjamret bisa keluar dari penjara, dua kali penjamretnya nabrak tembok, akhirnya mati. Ya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berjalan seturut kehendak dan rencana Allah. Nah, sekarang apa tanggapan kita tentang hal ini sebagai anak Tuhan? Kalau saya lihat, seringkali dalam kehidupan kita punya ketakutan, dan ketakutan kita ini membawa kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan kita, karena merasa bahwa pada saat itu ada sesuatu hal yang harus diperbuat untuk melawan daripada ketakutan tersebut. Nah, kalau dalam perkara ini, kalau kita lihat suaminya takut terjadi apa-apa dengan istri, bukan suaminya yang apa, tapi awal daripadanya adalah ketakutan. Takut istrinya kenapa-kenapa, takut nanti harta benda yang ada di dalam tas istrinya hilang. Ini semua karena ketakutan, bukan karena keberanian. Segala sesuatu apa yang kita manusia lakukan, pasti kita melihat adalah yang membuat kita cepat bertindak, yang membuat kita merespon atau apa sih bereaksi, itu pasti adalah masalah ketakutan. Seringkali kita diomongin orang, kita ketakutan, image kita jadi jelek, akhirnya kita emosi, kita marah, bukan karena hebat, bukan karena dia berani, bukan, tapi karena ketakutan bahwa satu hari orang-orang akan menilai saya seperti apa yang dikatakan orang lain, padahal saya tidak seperti itu. Dan ketakutan inilah yang akan menimbulkan perkara yang baru. Sama seperti suami tadi, dia menabrak tukang penjamret itu, akhirnya penjamretnya mati. Suaminya sekarang harus menjadi tahanan rumah, dan polisi menjadikan suaminya tersangka. Sesuatu hal yang kita pikir bahwa itu adalah pembelaan terhadap kejadian yang seharusnya tidak terjadi, tetapi karena ketakutan akhirnya banyak sekali, terutama dalam kehidupan kita manusia, kita melakukan hal-hal yang terutama sebagai anak-anak Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari sini kita bisa melihat membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang dibedakan dengan roh ketakutan. Nah, saudara-saudara, apa itu takut? Dalam bahasa Indonesia Kamus Besar itu dikatakan bahwa takut adalah emosi dasar manusia yang muncul sebagai reaksi vital terhadap ancaman atau bahaya, baik secara fisik maupun emosional, yang memicu reaksi tubuh untuk melarikan diri atau melawan. Jadi kalau sesuatu terjadi atas diri kita, seringkali kita punya dua kesempatan, melarikan diri atau melawan. Coba sekarang orang yang punya utang, kalau ditagih tukang utang itu dari kolektor, ada yang ngumpet, ada yang melawan, ya. Nah, melawan itu ngaco nih. Terkadang lo yang pinjam duit, lo yang lebih marah dari gue. Ya. Jadi reaksi inilah yang muncul
ada setiap diri manusia karena ketakutan. Kita bisa lihat di dalam, nggak usah manusia, binatang aja deh, anjing kita samperin, lalu mau sayang. Tetapi begitu kita samperin, anjing itu takut, dia kabur, dia marah, dia nyari semua. Tetapi karena dia nggak tahu, gitu. Tetapi itulah reaksi. Makanya di sini sifat dasar manusia itu kadang-kadang sama seperti binatang. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan binatang. Dan binatang ini punya sifat dasar bahwa apapun yang terjadi, apa yang menimpa saya, lawan aja dulu. Kalau nggak dilawan, ya kabur, melarikan diri. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita diperingatkan oleh Rasul Paulus, terutama pada saat itu Paulus berbicara kepada Timotius. Dia mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara-saudara, kita diingatkan oleh Paulus bahwa kita anak Tuhan kita berbeda. Seharusnya kita tidak seperti orang yang hidup di dalam ketakutan. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari ini dinyatakan, ya, saya nggak nyangka juga Tante Eli jadi WA, karena dia sudah mengatasi ketakutannya. Nah, saudara-saudara, inilah yang diperlukan. Kita bisa lihat orang Kristen itu dari tingkah lakunya, dan apa yang dia perbuat, terutama bagi Tuhan. Seringkali kan kita merasa bahwa saya nggak layak, menurut lo nggak layak, menurut orang bilang kamu layak. Tetapi masalahnya apa? Takutnya sama Tuhan bukan, sama sekitarnya, sama manusia yang lain. Ini yang dipermasalahkan. Kita menghambat pekerjaan Tuhan karena ketakutan diri kita. Kita takut orang menilai kita kayak bagaimana. Lebih ingat, anak-anak Tuhan, kita semua, Paulus mengingatkan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara-saudara, di dalam kekuatan itu benar-benar adalah sesuatu yang melawan atau berbalik arah daripada ketakutan. Coba kita baca Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatannya. Tuhan mau apa? Kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, udah tenang aja. Tenang, terutama kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pasti kita harus percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Karena di sini diingatkan lagi oleh Salomo bahwa orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kekuatannya kecil. Kita nggak akan bisa melewati problema masalah yang kita hadapi karena kita udah takut duluan. Nggak bisa maju karena udah takut. Dan ini bukan anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh takut. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bukan penakut. Hanya kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mau merasakan, oh Tuhan, kamu ada di dalam. Dan roh kamu inilah yang membawa saya untuk tidak takut. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan juga bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Dari kekuatan sudah kita lihat dalam Amsal 24 ayat 10, kekuatan kita akan hilang begitu kita memiliki ketakutan. Nah, begitu juga sekarang dengan kasih. Kita memasuki bulan Januari ini dengan banyak khotbah
dari saya terutama tentang masalah kasih. Jadi saya nggak perlu terangin lagi, karena saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah mengerti tentang kasih. Bahwa kasih itu tidak pura-pura, bahwa kasih itu harus dilakukan dengan ketulusan hati. Dan yang utama dan terutama adalah kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan, karena Dialah yang paling terutama. Saudara-saudara, kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, apa dikatakan di situ? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena kita manusia, kita tahu prioritas kita Tuhan, tetapi karena kita takut mengecewakan orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita lupa kasih kita sama Tuhan, sehingga kasih kita tidak jadi sempurna di hadapan Tuhan. Terkadang kita mau ke gereja, kita tahu kita akan melayani Tuhan, tapi kita gagal karena ada kesibukan lain yang membuat kita menjadi melupakan kasih yang terutama, yaitu kepada Tuhan. Saudara-saudara ingat, beberapa saat yang lalu ada pesawat yang jatuh, ATR 48 kalau nggak salah di Makassar. Ada satu keajaiban di situ yang saya baca yang luar biasa. Ada seorang mekanik namanya Frankie Tanama, dia tidak jadi terbang. Dia harusnya tugas pada saat itu, tetapi dia bilang ke bosnya, "Bos, saya nggak bisa ikut. Saya mau pelayanan." Di situ kita bisa lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seandainya pada saat itu dia ikut terbang, dia mati. Tetapi karena dia mengutamakan Tuhan lebih dari segala, Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan. Gak ada yang nyangka. Si Frankie juga gak tahu bahwa ini akan terjadi. Tetapi dari situlah ada muncul kesaksian bahwa saya mau melayani Tuhan. Dengan keberanian, bisa aja kan bos bilang, "Aduh, lu harus pergi. Kalau nanti lu gue potong gaji." "Oh, jangan bos," gitu. Tapi dia nggak peduli. Makanya beberapa saat yang lalu saya katakan, terutama kepada kita, siap nggak kalau kita tiba-tiba bagian pagi tutup toko? Sebagai anak Tuhan kita harus siap, karena kita mau menyatukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita beroleh mujizat Tuhan. Kalau kita tidak mau berkorban, kita tidak mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami mujizat. Kehidupan kita seperti biasa-biasa saja. Kita merasakan Tuhan, nggak ada pertolongan Tuhan. Kehidupan saya biasa aja, saya nyari duit, saya dapat duit, saya jalan-jalan. Saya sakit, saya ke dokter, selesai. Mujizatnya di mana? Nggak ada. Kita nggak akan mengalami mujizat Tuhan, karena kehidupan kita bukan kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Kita tidak menyatakan kasih kita yang terutama kepada Tuhan, sehingga kita gagal dalam kehidupan kita. Seringkali kita punya Tuhan, pulihkan aku, pulihkan aku. Tapi apa yang ada di otak kita? Apa yang dipulihkan? Kehidupan duniawi kita yang dipulihkan. Seharusnya kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, pulihkan saya supaya saya layak masuk dalam kerajaan surga." Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, karena kita selalu diracuni oleh keinginan duniawi, kita merasa bahwa pulihkan Tuhan. Apa yang dipulihkan? Keuangan gak penting. Yang terpenting Tuhan pulihkan saya, supaya saya adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Kalau saya sudah layak di hadapan Tuhan, Tuhan mau dengar doa saya belum berdoa untuk Tuhan berkasih. Karena
karena saya suruh utamakan Tuhan, karena kita mengutamakan Tuhan. Ini mindset ini harus dirubah untuk setiap anak-anak Tuhan, terutama yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, karena kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak mudah kita perlu minta sama Tuhan, Tuhan lakukan mujizat, lakukan mujizat. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Kita adalah orang yang sering ngambek, kita adalah seorang sering meninggalkan pekerjaan melayani Tuhan, kita menganggap remeh Tuhan. Kita akan dapat apa-apa dari Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita akan menjadi orang murtad. Percuma kita percaya kepada Yesus, tapi akhirnya kita gagal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, lalu disitu dikatakan bahwa ada ketertiban. Di dalam ketertiban itu penting bagi anak-anak Tuhan. Kembali ke ayat itu ya, ayat apa tadi? 2 Timotius 1 ayat 7. Di dalam Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan lagi mau mendidik kita untuk kita menjadi tertib. Karena apa? Tuhan kasih firman Tuhan, Jebrean kasih. Kita ngelakuin kan? Belum tentu. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kalau kita benar-benar anak Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam kita adalah orang-orang yang tertib. Kita melakukan segala sesuatunya apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, coba kita baca dulu Ibrani 13 ayat 17. Kalau bisa di bahasa Indonesia masa kini ya. Di sini dikatakan bahwa ikutlah perintah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwa dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati, dan itu tidak menguntungkan kalian. Nah, saudara-saudara, apa yang saya tekankan di sini? Sebagai pemimpin rohani, sebagai orang tua rohani di tempat ini yang Tuhan tempatkan kami di tempat ini, di sini kami punya tanggung jawab. Kalau masalah mau ikut perintah pemimpin, itu hak daripada umat. Tetapi yang ditekankan oleh kami sebagai hamba Tuhan adalah tanggung jawab kami kepada Allah tentang jiwa-jiwa. Kami gak mau mempermasalahkan, mau masalah banyak orang dengan kolektif yang banyak. Itu hanya kehidupan sementara di dunia ini, gak ada penting. Tetapi permasalahannya sering kali saya berkata di tempat ini bahwa jiwa-jiwa ini adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua rohani di saat nanti kami datang kepada Tuhan. Berapa yang terselamatkan? Suatu komitmen sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tanggung jawab itu ada di pihak kami. Dan karenanya seringkali saudara-saudara terutama jemaat di GPD Losari berpentok dengan tata tertib yang dibuat oleh kami sebagai pastoral. Tetapi itu akan membawa kepada ketertiban, menjadi orang-orang yang benar-benar paham siapa Tuhan. Dan ketertiban ini seperti kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, kita tak boleh ke gereja lain. Karena saya yang bertanggung jawab atas diri kalian sebagai orang tua rohani, saya bertanggung jawab.
lain yang memberi, yang tidak bermanfaat. Tuhan akan bertanya kepada saya, bagaimana dengan orang ini? Tuhan, saya nggak tahu. Dia bukan jemaat sini, dia kadang-kadang ke sini, dia kadang-kadang ke sana. Tuhan mau taruh di mana, terserah. Tetapi itulah yang sekarang menjadi beban bagi kami hamba-hamba Tuhan. Seringkali orang bilang, gampang, gak usah, pokoknya gereja terserah di mana-mana aja. Permasalahannya banyak ajaran-ajaran yang tidak sama dengan ajaran-ajaran di mana Tuhan menempatkan diri saudara-saudara. Seringkali itu akhirnya membuat orang melawan. Oh, di gereja sana begini, kok di sini enggak? So what? Kalau mau pilih, makanya saya bilang sama Helen pertama, biarin mereka yang mau keluar, nggak penting. Mereka yang mau ke gereja dimanapun terserah. Tetapi jangan anggap kami sebagai gembala, karena tanggung jawab kami akan berat. Lebih baik silakan jadi jemaat keliling. Jemaat keliling, oke, tidak ada masalah. Nanti tinggal Tuhan tanya, siapa pendeta kamu? Tahu. Tapi buat saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau tanggung jawab. Tuhan, mungkin saya mendoakan, saya akan berusaha doa Tuhan, biar kembali, biar berkati tempat ini kembali menjadi jemaat yang setia, yang mentaati tata tertib di tempat ini. Saya akan berdoa. Tetapi itu adalah hak daripada saudara-saudara yang istilahnya kalau saya harus bertanggung jawab. Ini bukan masalah tanggung jawab yang dibagi-bagi. Kalau sampai suatu saat apa sih ada yang keracunan makanan, ya mulai buat tiba-tiba di sini ada yang nah ini orang, ya kan? Nah tiba-tiba ada yang baru, karena bahasa roh itu nggak bisa dipaksain. Tetapi ada di gereja-gereja lain mereka memaksakan bahasa roh. Dan ini dari sini aja kan udah berbeda. Kalau memang mau serius di satu tempat, mau serius beribadah, mau serius diberkati Tuhan dari tempat itu, ayo layani Tuhan. Karena orang yang bilang orang yang mendua hati hidupnya gak tenang. Bukan ke Tuhan aja, ke tempat beribadah pun kalau mendua hati hidupnya gak akan tenang. Ada yang kamu segala macam, karena gak sama. Urusan lu. Di sini aturannya begini. Kalau gak puas, silahkan keluar. Tanggung jawab gue berkurang satu. Emang gue ngejar duit lo? Enggak. Mau sekaya apa terserah. Buat saya, kehidupan yang akan datang yang lebih penting dibandingkan kehidupan sekarang. Saya umur 52. Kalau Tuhan panggil 70 lah, ya bisa apa setahun lagi. Apakah mau saya sia-siakan? Saya masuk ke tempat yang tidak saya inginkan, di mana api yang panas membakar saya. Karena saya mengambil komitmen sebagai hamba Tuhan, di mana saya harus bertanggung jawab kepada setiap anak-anak rohani saya. Saya tidak akan bisa peras anak-anak rohani selama dalam kehidupan di dunia ini. Ayo berikan perpuluhan, berikan ini, berikan ini. Berikan yang banyak, saya mau makan enak. Gak penting buat saya. Terkadang di tempat lain orang memancing hal tersebut karena mau kita diberkati. Ayo tamu yang banyak, habis itu tua yang banyak, itu aja terus, itu aja terus. Kalau kamu mau menabur yang banyak, kamu menua yang banyak, kamu harus jadi petani yang baik, petani yang mengerti akan tanaman. Karena kita bisa, kita menabur. Tetapi kalau kita menabur di tanah yang kering, hasilnya apa? Gak ada. Karena kebodohan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita adalah orang yang ahli, yang mengenal cara bertani, kita tahu ini tanah bagus, yuk
tabur yang banyak, hasil tuai yang baik. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tabur aja sih, nggak ada hasil. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang memfokuskan diri hanya untuk melayani Tuhan. Karena yang lain gampang. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Gak perlu lihat kiri kanan, gak perlu kiri sama orang. Kehidupan saya hari ini di hadapan Tuhan saya bisa nikmati. Walaupun orang lain lebih hebat dari saya, peduli. Saya lebih bisa menikmati kehidupan saya sekarang. Ya, walaupun orang lain punya Nissan, mobil Mercy Tiger itu Mercy canggih atau apa segala terus. Walaupun saya hanya naik hijau LBX, masalah. Saya bisa menikmati karena ada damai sejahtera di dalam diri saya. Amin. Saudara-saudara, perlu kekuasaan diri dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali ketakutan itu membuat kita jadi tidak bisa menguasai diri. Ketakutan itu apalagi terutama orang tua, aduh masa depan anak saya bagaimana ya? Saya harus cari yang banyak-banyak, cari yang banyak buat kehidupan anak saya, dia harus kuliah, dia harus begini, dia harus begitu. Itu semua ketakutan. Ketakutan karena kita nggak berserah sama Tuhan, karena kita nggak percaya Tuhan punya kuasa. Akhirnya membawa kita malah jauh dari Tuhan, karena kita melihat segala sesuatunya dengan mata ketakutan. Harusnya kita bisa beribadah kepada Tuhan, tapi karena ketakutan kita akan hal di mana kita harus mengumpulkan pundi-pundi uang segala macam, kita nggak jadi ibadah. Coba kita koreksi diri dalam kehidupan kita. Kita peduli nggak? Kadang hari Minggu kita ke gereja, minggu depan kita nggak ke gereja, ada rasa sedih, ada kata Tuhan, kenapa? Dulu saya nggak peduli, tetapi sekarang satu hari saya nggak berdoa sama Tuhan, waduh, rasa hati kayak selalu pagi kayak hari itu nggak ada gunanya sama sekali buat saya. Kalau sampai saya lewatkan waktu saya untuk bisa bergumul dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Ini yang harus ada di setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasa rindu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara akan mengalami mukjizat Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, ada jaminan dari Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan demi aku tidak akan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang bikin kita sering takut apa sih? Manusia, keadaan. Yang buat kita marah-marah, kenapa sih? Ketakutan. Karena kita merasa bahwa ada yang mengganggu kita. Tetapi kita akan berkata, Tuhan demi aku tidak akan takut. Begitu baca itu satu dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Yesaya 41 apa dikatakan di situ? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya
terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Kemudian 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau kita setia sama Tuhan, kita terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang paling indah tuh, gue nyari-nyari orang yang pengen mukul gue, kok nggak ada sih. Kok nggak ada yang kesel sama gue, nggak ada yang mau ngajak gue berantem. Karena Tuhan Allah memegang kita dengan tangan kanannya. Ini indahnya mengutamakan Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mari saya undang kita bagi berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kalau
bukan roh ketakutan yang ada di dalam kami, tapi roh membawa kami mengasihi sesama kami, roh yang memberikan kekuatan bagi kami, roh yang membawa kami pada kehidupan yang lebih tertib, Tuhan. Karena kami percaya Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Kau tidak membiarkan kami lepas daripada Tuhan, tapi Kau harus membawa kami untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan segala-galanya bagi kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak dan rencana bagi kami, ya Tuhan. Pujilah Kau Tuhan, dulu kini dan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur dan haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas orang buat firman-Nya yang akan memberkati pelayanan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita ke jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, ke jalan-jalan yang benar dan boleh memiliki tetap akan kasih. Kalau di dalam hati kita memiliki akan kasih, di situ ada damai sejahtera. Kita akan memberikan korban persembahan sambil dijalankan kita angkat pujian. Bersyukur hari ini kita masih ada di tempat ini, ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saudara tidak perlu khawatir, ya. Tahun yang baru ini kita sudah sepakat bahwa
ada persatuan, ada kerukunan di antara kita, ya, berjalan bersama, dan saudara fokus kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah tinggalkan kalau kita benar-benar berharap dan bersandar padanya. Saudara, tanpa campur tangan Tuhan, kita semua melakukan hal yang sia-sia. Amin. Saya sudah melihat banyak kesaksian ya di antara keluarga jemaat semua. Saya benar-benar terkagum akan kuasa Tuhan. Saya tidak bisa ceritakan satu-satu di sini, dan banyak mereka juga tidak ada kesempatan untuk bersaksi di sini. Tetapi cukup kita dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Dan kami merasakan benar-benar bahwa Tuhan dahsyat. Saudara tahu ini pembuktian. Kalau saudara tidak percaya, kalau kita bersatu, fokus melakukan semua pelayanan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara, kita semua akan bertumbuh, berbuah, dan gereja ini akan maju. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin sudah ada dilantik para pengurus. Hari ini ada rapat koordinasi yang pertama kali, ya. Dan saya begitu yakin untuk tahun ini dimulainya suatu perbaharuan, gerakan besar, ya, di tempat ini. Ya. Saya mempercayakan segala sesuatunya kepada pengurus yang sudah dilantik, dan itu sangat membantu saya di dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Yang lalu-lalu sudah bagus, ya, secara ini ya sudah oke. Tetapi saya berharap di tahun ini akan lebih maju lagi, ya. Dan saya percaya karena saya sudah melihat buah-buahnya ada, ya. Bapak Ibu percaya saja. Pokoknya kita di sini semua ada karena Tuhan, dan kita pun akan maju semua untuk Tuhan. Amin. Majulah ya, dan melayani Tuhan, dan segala sesuatunya Tuhan kasih tolong. Dan tolong nanti dibaca untuk para pelayan, aturan-aturannya tidak berbeda jauh, sama saja. Hanya ada satu poin penting ya dalam aturan yang mungkin waktu yang lalu belum ditekankan. Nah, setiap tahun saya menekankan beberapa hal yang penting karena saya melihat Bapak Ibu sudah mampu melakukannya. Tambah lagi, ya. Kalau kita sudah natifkan, saudara, tambah lagi, wah tambah lebih, ya. Tapi bukan berarti kita lebih tinggi, kita merasa kita hebat. Jangan, saudara. Tetap Tuhan yang hebat, ya. Kita hanya alatnya Tuhan. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah maju di dalam Tuhan, ya. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidupmu, persoalan hidupmu, dan tetap andalkan Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan angkat pujian. Kami memuji dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang bersama saat ini, kita akan memuji dan bersama namanya. Karena Dia adalah segala-galanya. Mari sama-sama kami bersama.
yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk membawa kami terus mengasihi Tuhan, menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati kami. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap perancangan indah Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau, kami ingin merasakan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, dan biarlah kami merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau yang maha sempurna, Engkau menyempurnakan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang, kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat di mana kami tinggal. Kami menjadi garam dan terang, sehingga Tuhan orang akan melihat akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang maha baik. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu guna hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami menikmati makan minum dan berhidangkan. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, dan Engkau berkati terlebih-lebih lagi orang yang sudah mengadakan tangan-tangan yang telah mengadakan Kau balas berlipat-lipat kali ganda. Dan juga Tuhan berkati setiap usaha umat-umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka berbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyempurnakan ibadah kami ini ya Bapa. Kami juga alokasi berdoa untuk saudara-saudara kami yang dapat hadir saat ini. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang dalam kesedihan Kau menghiburkan, mereka yang dalam kekurangan Kau mencukupkan. Dan Tuhan, biarlah mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan yang dirasakan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu. Persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, Engkau lihat hati mereka, Engkau balas hati mereka berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Mari kita angkat tangan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Tuhan dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kita percaya sama-sama katakan Amin. Haleluya.